17. Alhamdulillah cepatnya nih. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima seluruh amaliyah Ramadan yang sudah kita laksanakan selama 17 hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh rangkaian amaliyah Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran, nuzul itu artinya turun. Al-Quran, kalau secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Kalau menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalamullah yang tersusun rapi dan indah, ya, dalam kalimat-kalimat yang memiliki arti dan makna, yang fungsinya bukan hanya sebagai bacaan yang sempurna, tetapi juga sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Maka Bapak Ibu berbicara tentang nuzulul Quran ini, maka mau tak mau kita harus mengetahui, memahami dua proses turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ada dua kali proses turunnya. Maka malam ini akan coba kita bahas dan kita akan ngaji pelan-pelan. Yang pertama, nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quran yang pertama dalam jumlah wahidah, dalam satu keutuhan, secara utuh, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 1.027 huruf, itu turun sekaligus, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, turun ke langit dunia atau Baitul Izzah. Maka ini proses turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran yang pertama secara utuh. Kapan turunnya Al-Quran itu secara utuh? Maka para ulama, ya, tidak ada perbedaan pendapat dan dalilnya juga sangat-sangat kuat, tidak terbantahkan lagi. Al-Quran surah yang pertama adalah Ad-Dukhan ayat 3. Bunyinya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ibu, kira-kira yang kubaca tadi Al-Quran atau bukan? Yakin Al-Quran? Halaman berapa? Tidak sama kayak halaman ini, pokoknya ada. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Dukhan ayat 3, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu jumlah wahidah, dalam satu keutuhan, turun sekaligus, ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu terjadi pada malam Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, pada malam kemuliaan. Maka berikutnya pertanyaannya adalah kapan terjadinya malam kemuliaan itu? Maka dijelaskan dalam surah yang lain yang secara gamblang dan tegas, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar secara utuh, ya, secara keseluruhan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Maka menurut pendapat yang paling kuat kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, sampai situ jelas, ya. Jadi Al-Quran secara utuh turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu di salah satu malam ganjil.
Kalau malam ganjil berarti bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27, bisa juga 29. Tapi ada riwayat juga yang menyatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menemui Lailatul Qadar itu di malam genap. Maka intinya adalah malam Lailatul Qadar itu sengaja disembunyikan, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu tepatnya? Apa tujuannya? Tujuannya agar kita selalu senantiasa beribadah istiqomah dalam menggapai fadilah Ramadan min awal ila akhir. Ya, dari awal sampai akhir kita akan selalu semangat karena tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar itu. Tidak ada tanggalnya ya. Sudah itu bagus juga Pak, kasih tanggal ini, kasih tanggal pasti. Sebab dirahasiakan banyak yang ngakal-ngakali. Ada yang ngakal-ngakali Pak. 10 hari Ramadan pertama penuh masjid. Yang repot mengurus masjid. Beduk-beduk sampai nyingkir kalau. Pasang sejadah tambahan, pasang tenda. 10 hari Ramadan kedua mulai sepi. Banyak ke pasar, banyak ke mall. 10 hari Ramadan ketiga masjid agak ramai lagi Pak. Dengan harapan dapat Lailatul itu nakal-nakal. Kalian mah itu model, insya Allah ada dapat. Maka mari kita tetap bersemangat ya dalam menjalankan amalia Ramadan baik siam maupun qiyam. Mudah-mudahan kalau kita istiqomah imanan wa ihtisaban dengan iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir Ramadan, insya Allah kita kalau dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini jelas ya. Jadi Al-Qur'an yang pertama secara utuh itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lalu proses turunnya Al-Qur'an yang kedua, inilah yang kita peringati. Jadi yang kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan itu adalah proses turunnya Al-Quran yang kedua dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan dimulai dari surah yang pertama dan ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Maka dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika ayat itu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sekaligus pula itu menandakan peneguhan, pengukuhan, pembaiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu. Maka yang kemudian setelah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu resmilah sudah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian memiliki tugas yang sangat-sangat mulia dan berat. Apa tugas Nabi? Basyirau wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Da'iyan ilallah wa sirajan munira. Da'iyan ilallah, menjadi dai, menjadi penyampai agama Allah dan menjadi pelita atau penerang bagi kegelapan umat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu proses turunnya Al-Qur'an yang kedua. Jadi ketika kita memperingati nuzul Quran ini setiap tanggal 17, menurut satu pendapat yang paling kuat terjadi pada tanggal 17, Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur. Surah Al-Alaq 1 sampai 5 itu turunnya tanggal 17 Ramadan. Ketika kita memperingati nuzul Quran, maka sekaligus secara tidak langsung kita memperingati hari diangkatnya Rasulullah SAW menjadi Nabi dan Rasul. Nah, jadi jelas ya. Jadi yang kita peringati itu adalah yang tanggal 17 biasa kita peringati itu adalah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita coba telusuri bagaimana proses terjadinya turunnya atau nuzulul Quran ya surah Al-Alaq 1 sampai 5 kepada Rasul,
Maka kami ingin mengajak kita untuk sedikit flashback ke belakang tentang bagaimana kehidupan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Dan ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita beranggapan Bapak Ibu punya persepsi bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah seorang yang ahli ibadah, ahli zikir, yang kalau salat kakinya sampai bengkak-bengkak, ahli menyantuni anak yatim. Kalau hanya itu persepsi kita tentang Rasulullah SAW, maka itu terlalu cetek. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik dalam segala lini kehidupan dunia dan akhirat. Tidak hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Maka mari kita coba untuk flashback. Bapak Ibu, Rasul 6 tahun itu sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Lalu dari umur 6 tahun sampai 9 tahun beliau dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sampai umur 9 tahun Allah berkehendak lain. Allah mewafatkan kakeknya Abdul Muthalib. Tapi sebelum wafat, kakeknya Abdul Muthalib berwasiat bahwa walaupun Rasul ini banyak memiliki paman-paman yang lain, tapi sepeninggalku, kata Abdul Muthalib, ini Muhammad harus dipelihara atau diasuh oleh pamannya yang bernama Abi Thalib. Umur 9 tahun, nah Bapak Ibu, sedikit kami ceritakan tentang pamannya Abi Thalib. Abi Thalib ini bukan orang kaya, Pak. Abi Thalib ini kehidupannya cukup pas-pasan dan anak banyak. Berapa anak Abi Thalib? 10. Ditambah Nabi 11 tanggungannya. Maka ketika menerima amanah untuk memelihara Rasulullah SAW, Abi Thalib tidak memberikan fasilitas kepada Muhammad kecil seperti anak-anak kita saat ini. Tapi Abi Thalib mulai mengajarkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi pekerja keras. Maka di usia 9 tahun Rasulullah SAW sudah mulai bekerja keras, dan pekerjaan pertama beliau adalah mengembala kambing. Lalu seiring waktu berjalan, ketika umur 12 tahun, maka Abi Thalib mulai mengajarkan bagaimana cara mencari hidup, cara nyari beras, kira-kira seperti itu. Maka Abi Thalib mengajarkan Rasulullah SAW satu pekerjaan, yang ini satu pekerjaan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, yaitu berdagang. Dan Abi Thalib tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Mengajari Rasul itu berdagang bukan hanya dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Kemana? Ke negeri Syam atau negeri Syria yang sekarang ini sudah hancur bermanfaat. Maka seiring waktu berjalan, Rasulullah SAW kelihatannya semakin piawai dalam urusan dunia. Ini ingin kami sampaikan tadi. Jadi bukan Rasul itu bukan ahli akhirat ya, ahli dunia ini. Akhirnya sampai umur 20 tahun, Abi Thalib tidak lagi mengawal Rasul dalam hal menjalankan dagangnya, dan Rasul jalan sendiri. Bahkan sampai umur 25 tahun, dunia itu sudah digenggam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kamu yang muda-muda seperti itu, contoh Nabi, harus semangat, harus punya target, jangan ngalir. Pokoknya 25 tahun aku harus sudah punya rumah dan punya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat betapa suksesnya Rasulullah SAW dalam urusan dunia. Jadi bisa kita lihat ketika Rasul SAW melamar Siti Khadijah, itu nilai lamarannya fantastis Bapak Ibu. Jadi dalam sebuah riwayat diceritakan Abi Thalib melamar Siti Khadijah radhiyallahu anha itu kepada ayahnya Walid dengan mahar kontan yang sudah disepakati. Maharnya udah tanggung-tanggung. Berapa maharnya? 4.000 dirham duit. Satu. Yang kedua, 100 ekor unta bermata hitam, ditambah beberapa perhiasan, dan ditambah, aku udah lewat dulu, tapi ditambah
beberapa asisten rumah tangga untuk dipekerjakan kepada calon istrinya Siti Khadijah. Coba kita konversi. Saya tidak akan mengkonversi yang duitnya. Kita konversi yang 100 ekor unta. Ada panitia kurban di sini. Harga sapi berapa sekarang? 20 ya. Pasaran sapi itu 20. Harga unta itu di atas rata-rata harga sapi. Kita rendahkan baik. Harga unta itu harga sapi 18 juta taruhlah. Unta, jangankan unta yang bermata hitam, jadi unta yang kelas biasa, taruhlah kita pukul rata 20 juta kali ke 100 berapa itu? 2? Salah yang ikut ke 200 juta tadi. 20 juta kali 100 berapa? 2 miliar. Ditambah emas, ditambah uang, maka nilai lamaran Rasulullah SAW itu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha maka lebih kurang 3 miliar rupiah kalau kita rupiahkan sekarang. Maka kalau ada seorang pemuda yang sanggup ngelamar calon istrinya dengan mahar 3 miliar, tajir dah itu. Tajir Pak, kaya Nabi itu. Jangan disangka Nabi itu cuma ahli zikir. Nabi itu uswatun hasanah, termasuk dalam urusan dunia. Maka sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, saking suksesnya, bahkan beliau mendapatkan satu branded itu cap, merek dagang terkenal, yang diberikan oleh seluruh masyarakat yang ada pada saat itu. Apa cap yang diberikan kepada Nabi SAW sebelum menjadi Rasul? Amin. Rasul SAW. Cuma inilah Pak istimewanya Nabi itu. Beliau meskipun sudah menguasai dunia, zuhud terhadap dunia, minta ampun. Nabi walaupun kaya raya tetap zuhud, tetap bersyukur, tetap menjadi hamba Allah, tetap menjadi ahli ibadah. Nah kita waya-waya jadi karyawan biasa, sholat tinggal galau, zuhur, kesiangan, asar, kesorean, maghrib, kemalaman, isya, baru jadi karyawan biasa. Itu Nabi. Ayo, baru punya sikap ukuran dengan masjid. Nabi menguasai dunia tapi tetap tawadu, tetap hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala semakin begitu luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seiring perjalanan waktu setelah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka ciri-ciri kenabian yang dari Rasul Muhammad SAW semakin tampak ke permukaan. Akhlak beliau semakin baik, silaturahim beliau semakin bagus. Beliau adalah orang yang pertama yang menyambungkan tali silaturahim. Beliau anak yatim yang paling senang nyantuni anak yatim. Itu Nabi SAW. Terus waktu berjalan dan usia beliau menjelang umur 40 tahun. Dan saat kematangan ya, dari kepribadian, dari akhlak beliau yang begitu luar biasa, maka ternyata di situlah Bapak Ibu timbul satu pertentangan, ya, adu jurang pemisah antara kehidupan pribadi beliau dengan apa yang ada yang setiap hari beliau saksikan pada masyarakat jahiliyah. Setiap hari beliau saksikan orang yang menyembah berhala, orang yang minum arak, minum banyu putih, baik. Di masjid, di jalan, di mana-mana pokoknya minum arak, kita minum putih. Perzinahan di mana-mana, merajalela, perbudakan, tidak karu-karuan, kira-kira seperti itu. Maka Rasulullah SAW ya, dengan kepribadian yang begitu luhur, begitu mengalami pertentangan batin yang luar biasa, sedih, prihatin, bingung, membuat aku tidak tahu seperti itu. Maka di saat seperti itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan lagi satu tanda kenabian yang pasti dimiliki oleh seorang nabi atau calon nabi dan rasul. Apa itu? Maka menjelang usia 40 tahun itu Nabi sering mendapatkan yang namanya ar-ru'yas shadiqah. Ar-ru'yas shadiqah itu mimpi yang benar, mimpi yang nyata, mimpi yang benar. Begitu banyak mimpi itu. Ini yang dihadapi, yang diterima oleh Nabi itu adalah mimpi yang benar. Bagaimana mimpinya? Mimpinya yang sama datang setiap hari, sama persis. Dan di mimpinya itu Nabi SAW mendapatkan satu perintah
ya, di tengah situasi seperti itu, Nabi mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk beruzlah. Beruzlah itu Bapak Ibu mengasingkan diri. Maka beliau memutuskan untuk beruzlah, bertahanus, menjauhi keramaian, ya. Dan beliau memilih satu tempat favorit beliau yang berjarak 6 km lebih kurang dari kota Makkah, di satu bukit namanya Jabal Dur. Bagi Bapak Ibu yang sering, yang sudah pernah melakukan umrah dan haji, mungkin pernah ke situ ya. Jabal Nur itu tingginya lebih kurang 462 meter. Atau kalau Bapak Ibu melakukan haji, belum melaksanakan haji, tidak usah naik bangko. Nah, bayangkan dulu bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naik, jalannya belum bagus Pak. Ya, ke bukit. Nah, di puncak bukit Jabal Nur itu ada satu gua yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukup untuk beribadah, namanya gua Hira. Maka di usia menjelang 40 tahun, yang paling sering beliau lakukan adalah ketika beliau berusia 37 tahun. Itu paling sering beruzlah, mengasingkan diri, beribadah, berzikir, bertafakur, memikirkan keadaan umat di Gua Hira. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau berumur 40 tahun, satu riwayat menceritakan ketika beliau berumur 40 tahun 6 bulan 12 hari. Soal umur tidak sudah kita permasalahkan ya. Yang penting ketika beliau berumur 40 tahun sedang bertahanus dalam keadaan sadar ya di Gua Hira itu, maka tiba-tiba beliau didatangi satu sosok yang berbentuk manusia, berpakaian serba putih mengkilat, mukanya berwibawa, bercahaya, menatap Rasulullah SAW dengan begitu tajamnya. Dan belum lagi Rasul selesai kagetnya, maka sosok ini berkata kepada Nabi SAW, "Iqra ya Muhammad." Maka Nabi bingung Bapak Ibu, apa dia yang nak baca? Maka Nabi menjawab, "Ma ana biqari." Maka sosok manusia ini yang tidak lain ya, dalam riwayat diceritakan bahwa itu adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Bukannya berhenti nanyo atau sudah, malah memegang tangan Nabi lalu dipeluk di dekapnya Nabi dengan begitu kuat sampai Nabi menges, tidak bisa bernapas. Saking kuatnya dekapan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril melepaskan lagi, lepas ikatannya, pelukannya. Lalu malaikat Jibril kembali berkata, "Iqra ya Muhammad." Dan Nabi lagi-lagi tidak bisa menjawab apa-apa kecuali menjawab, "Ma ana biqari." Lalu sekali lagi malaikat Jibril memeluk Nabi SAW dengan pelukan yang sangat-sangat kuat, sehingga di riwayat diceritakan Nabi sampai merasa sudah meninggal dunia. Sambil kuatnya pelukan daripada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril melepaskan pelukannya, lalu mengulangi kalimatnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Lalu Nabi mengulangi lagi apa yang diucapkan oleh Jibril, yang tidak lain adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan inilah talaqi pertama Al-Quran ya, turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu nanti kami ceritakan ya, kalau ngaji itu tidak baca pakai buku, tidak baca lewat YouTube, tapi harus dengan jalan talaqi, harus ke gurunya dia. Karena Quran itu memang turun lewat jalur talaqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kejadian itu Rasul masih dalam keadaan yang tidak menentu Bapak Ibu, panik, bingung, takut ya. Bapak yang coba kira-kira malam Pak, tahu didatangi wong Vietnam, enggak tahu dari mana muncul. Kira-kira langsung dulu baca Iqra tadi. Akhirnya Nabi bergegas turun, sampai di riwayat itu diceritakan lagi beberapa kali keserimpet, nyampak, saking gemetarnya kira-kira. Lalu ketika Nabi SAW
menengadahkan wajahnya ke langit, maka di langit yang dijinuk Nabi dari ufuk timur sampai ufuk barat, muko ya baru datang deh, muko kalau selagi upaya berlawan, dan ini. Jadi malaikat Jibril itu Bapak Ibu disisahkan dalam riwayat, itulah yang pertama kali malaikat Jibril menampakkan wujud asli. Jadi malaikat Jibril itu sayapnya 600 Bapak Ibu. Maka yang ditampakkan ketika peristiwa nuzul itu muka baik, tidak sayap. Maka yang dilihat Nabi tidak mendongak ke langit, muka malaikat Jibril dari ufuk timur sampai ufuk barat. Semakin Rasulullah SAW ketakutan, takut pula kawan tidak tahu memikirkan apa yang kira-kira bakal terjadi dengan dirinya. Maka Nabi pulang, ketika sampai di rumah langsung ketok pintu dan setelah mengucapkan salam, ucapan Nabi cuma singkat, zamiluni, selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Makanya ini ibu, itulah hebatnya Siti Khadijah Bapak Ibu. Dia tahu persis keadaan suaminya, dia sedang dalam keadaan panik luar biasa. Kalau mau panik, mau lagi menges, bagus tidak usah ditanyai. Maka Siti Khadijah langsung memeluk Rasul SAW, tidak tanyai, langsung dibimbing ke tempat tidur, kemudian diselimuti sesuai perintah Rasulullah SAW. Maka itu pacak jadi pelajaran untuk ibu-ibu. Kalau laki balik gawe, berasuk sambung gitu lah nanti baik. Kalau kita balik ke gawe, keringetan, sepatu belum dibuka, itu atau pengen ditanya ya. Jangan ditanya dulu, ini dah laki baru sampai ke rumah, kak anak kamu dipegang konsulat dulu. Woi kakek dulu nyampaikan informasi itu dulu. Situasinya lagi panas ini. Kakek dulu, biarlah misalnya nak kopi dulu, nak teh dulu, aku nak mandi dulu. Setelah itu baru sampaikan ya informasi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jam 9 lewat 10 sampai lewat begitu. Terus ya. Ayo terus. Subuh. Lalu setelah beberapa waktu Siti Khadijah membiarkan Rasul menenangkan diri, lalu tanpa diminta Rasul SAW langsung menceritakan apa yang sedang baru saja dialami, yang dia jenguk ketika pertama kali disuruh malaikat Jibril membaca, kemudian dia peluk, kemudian dia lihat malaikat Jibril lupa selangit ini kira-kira. Lalu itu semua diceritakan kepada Siti Khadijah, dan ini lagi-lagi ilmu untuk ibu. Makanya Nabi SAW Bapak Ibu begitu mencintai Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan selama Khadijah masih hidup Nabi tidak pernah berpoligami. Alasan pertamanya adalah karena satu-satunya alasan Nabi SAW begitu mencintai Siti Khadijah, karena Khadijah ini istri yang begitu luar biasa, istri yang teladan yang pernah ada. Yang kedua adalah Siti Khadijah adalah orang yang mengimami beliau yang pertama kali. Coba Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, aku nanya, kalau laki kamu balik malam-malam, kalau tahu dia bercerita, aku tadi kita tahu sosok putih, dia tahu dulu aku baca Iqra, sudah itu setelah aku baca, aku turun di bumi, kamu bingung aku ini, gampang kira-kira, mana tanggapan ibu? Nah, kenapa kamu jadi gila lagi? Ibu Khadijah jangan main-main. Tapi Siti Khadijah tidak. Aku percaya ya Rasulullah SAW, aku percaya ya suamiku, maka engkau tenanglah, tidak perlu khawatir. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakanmu, karena engkau adalah orang yang paling menyambungkan tali silaturahim, engkau adalah orang yang paling baik akhlaknya, engkau paling peduli dengan sesama, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu. Itu Khadijah, bukan yang tadi Maka akhirnya setelah tenang, Siti Khadijah ini bingung juga Bapak Ibu, tapi dia sembunyikan dalam hati. Akhirnya dia mencari solusi, kira-kira apa? Ini perlu konsultasi dengan orang ahli apa yang dialami oleh suamiku ini. Maka akhirnya Khadijah ya kebetulan memiliki seorang yang masih sepupuan Bapak Ibu. Dia adalah orang yang sangat tua renta dan tunanetra.
buto, tidak kasat melihat, dan dia beragama Nasrani. Tapi bukan buto sembarang buto. Nama dari sepupu Siti Khadijah radhiyallahu anha itu namanya adalah Waraqah bin Naufal. Ini orang Nasrani Bapak Ibu, tapi dia bisa menerjemahkan Injil itu ke dalam bahasa Arab. Dia juga mengerti persoalan Taurat yang dikirimkan, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka akhirnya Siti Khadijah membawa Rasul SAW untuk berkonsultasi kepada Waraqah bin Naufal. Maka setelah bertemu dengan Waraqah, Nabi SAW menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Maka Waraqah pun berucap, berkata, "Ya Muhammad, andaikan aku masih ada saat itu, andaikan tulang belulangku ini masih kuat, andaikan mataku ini masih bisa melihat, maka di saat engkau dimusuhi oleh kaummu, di saat engkau akan dibunuh oleh kaummu, di saat engkau akan diusir oleh kaummu, maka yakinlah aku," kata Waraqah bin Naufal, "akan menjadi pembelamu yang paling utama." Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan cuma mendengar cerita dari Naufal ini. Jadi bertanyalah Nabi, "Ya, kira-kira Waraqah, apakah benar kaumku yang sekarang ini senang galau dengan aku ini? Setelah aku menerima tugas membawa risalah akan memusuhiku." Benar. Maka kata Waraqah, tidak ada satu nabi dan rasul pun yang membawa risalah yang tidak dimusuhi oleh umatnya, yang tidak dicoba dibunuh oleh umatnya, yang tidak dicoba diusir oleh umatnya. Maka Nabi begitu sedih Bapak Ibu ya, mendengar cerita. Jadi wallahu a'lamu bissawab. Barangkali inilah ya, sudah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Waraqah bin Naufal itu pencerahan pertama bagi Nabi SAW. Sebelumnya Nabi belum kebayang kira-kira apa tugas aku apa gitu. Maka tidak lama setelah itu sayangnya Waraqah bin Naufal meninggal dunia setelah menjelaskan itu kepada Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya setelah berkonsultasi dengan Waraqah bin Naufal itu, Nabi semakin bingung Bapak Ibu. Ya, sudah mendapat pencerahan bahwa dia ini sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi apa tugasnya tahu? Masih bingung. Dan masa itu adalah masa fatrah namanya. Fatrah itu masa terputusnya wahyu. Jadi setelah al-alaq itu 1-5 wahyu itu stop Pak. Maka ini yang membuat Nabi bingung. Ini apa yang harus dikerjakan seperti itu. Dan akhirnya setelah beberapa lama, begitu banyak pendapat yang menyatakan ada yang 10 hari, ada yang sampai setahun masa terputusnya wahyu itu, maka turunlah wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu artinya orang yang berselimut, berkemul, tapi bukan Nabi itu berkemul itu terus bukan. Artinya orang yang dalam keadaan bingung, tidak membuat apa. Maka dengan turunnya surah Al-Mudaththir yang kedua itu, wahai orang yang berselimut, qum, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qum, tegaklah ya Muhammad, kuatkan semangatmu, kuatkan tekadmu, bersihkan niatmu, kira-kira siapkan mental dan fisikmu, fa'anzir. Berilah peringatan kepada orang-orang kaum jahiliyah saat itu. Artinya Bapak Ibu, Al-Alaq 1-5 itu peneguhan menjadi Rasul. Lalu apa tupoksi Nabi itu dijelaskan di surah Al-Mudaththir dan seterusnya itu. Maka setelah itu mengertilah Nabi SAW dan dimulailah perjuangan Nabi yang maha berat. Jadi dakwah Nabi itu Bapak Ibu ini jarang diangkat. Durasi dakwah Nabi itu sama dengan durasi turunnya Al-Quran. Maka setelah Al-Mudaththir itu Al-Quran terus turun berangsur-angsur ayat per ayat, ya. Kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, sehingga akhirnya dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, maka lengkaplah
Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW jumlahnya menjadi 30 juz, 114 surat, ya, 6.236 ayat dan 1.027 huruf. Periodenya ada 2. Nah ini ilmu ya. Pertama, 13 tahun ayat itu turun di Mekah. Maka namanya ayat-ayat yang turun di Mekah itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Cirinya, salah satu cirinya adalah kalimatnya awalnya ini. Ya ayyuhan nas. Itu artinya surah Makkiyah, turun di Mekah. Kalau ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhalladzina amanu, itu artinya surat itu turun di Madinah, surah Madaniyah. Nah, coba testimoni ini. Tes dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun di mana? Di luar biasa jemaah al-Haidah. Iya, itu turun di Madinah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya turunlah surat terakhir ketika Nabi melaksanakan haji wada. Turun surat terakhir ayat surah Al-Maidah ayat 3. Kenapa surah Al-Maidah? Awal di sini Al-Fatihah, diawali Fatihah. Nanti kami jelaskan. Turunlah surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, aku ridho Islam menjadi agamamu. Maka berakhirlah tugas kenabian dari Nabi SAW selama lebih kurang 23 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setengah 10 kurang 7. Sekarang apa hikmahnya? Bapak Ibu, nuzulul Quran ini adalah peristiwa yang sangat-sangat penting bagi kita. Kenapa sangat penting? Karena kalau tidak ada nuzulul Quran, barangkali sampai saat ini kita masih menyembah berhala. Kalau tidak ada nuzulul Quran, maka Islam tidak akan sampai ke tangan kita. Kalau tidak ada nuzulul Quran ini, maka Al-Quran itu tidak akan sampai kepada kita. Maka ada beberapa hal ya, yang ingin kami sampaikan, kami ingatkan dari peristiwa nuzulul Quran ini. Yang pertama, apa hak kita terhadap Al-Quran dan juga kewajiban kita. Kita ini punya kewajiban, Bapak. Terhadap Al-Quran itu punya kewajiban. Inti dari kewajiban kita adalah apa yang dimaksud dengan ayat yang pertama itu. Iqra, bacalah. Jadi kita punya kewajiban untuk membaca Al-Quran. Jadi intinya ada 3. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami isinya. Lalu yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungannya. Yang 2 ini tidak akan kita bahas, karena kalau nggak dibahas ini, insya Allah sampai jam 1. Tahan sampai jam 1. Tahan sampai jam 1. Iya, aku yang tidak tahan. Kamu mobil mogok, aku berjalan mobil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas yang pertama ya. Jadi Bapak Ibu, kami sekedar mengingatkan saja, Al-Quran ini bukan kitab sembarang kitab ya. Al-Quran adalah kalamullah yang kelak menjadi salah satu kunci untuk masuk surga. Kunci untuk masuk surga. Dari mana? Bapak Ibu, ada satu hadis menceritakan bahwa kelak setelah dunia yang kita alami sekarang ya, ketika kita masuk ke liang kubur nanti, menurut riwayat baru 7 langkah ya, para pelayan itu meninggalkan kubur. Riwayat lain menceritakan masih terdengar terompak orang yang berjalan balik dari kuburan kita itu. Maka di situ nanti akan datang 2 malaikat yang akan mengadakan satu ujian untuk kita galau-galau. Gak kati yang lolos, harus diuji galau. Dan soal ujian ini Bapak Ibu sudah dibocorkan oleh Nabi. Soal dan kunci jawabannya.
Sayangnya walaupun sudah dibocorkan oleh kunci jawabannya, banyak yang tidak lulus. Dan kalau di alam bangsa itu tidak lulus, tidak baca, minta remedial, tidak kasih cerita. Apa? Satu, yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir itu adalah marab buka. Yang kedua, man nabi buka, siapa nabimu. Lalu yang ketiga, wama kita buka nih Al-Quran. Bapak Ibu, aku dulu berpikir Pak, waktu SD, waktu pertama kali dengar hadis ini, kalau itu gak usah semayang ya. Iya, gak usah sholat, gak usah puasa, gak usah zakat. Apa mengenai itu? Marah buka Allah, man nabi Muhammad SAW. Mak kita buka Al-Quran, kalau mati belum, maka apa mengenai? Maka akhirnya ketemu Pak satu ayat. Itu kami sendiri ketemunya. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Di surah Ibrahim ayat 57. Itu Allah jelaskan tentang bagaimana kita akan hidup di alam barzah. Yutsabbitullahu alladziina aamanu. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman itu bil qawli tsabit, dengan qawli tsabit. Apa qawli tsabit itu? Qawli tsabit itu ternyata Bapak Ibu Allah bisa karena biasa. Makanya ayat yang pertama kali turun itu Iqra, bacalah. Bagaimana cara membacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nak makan bismillah, sudah makan alhamdulillah. Nak masuk masjid berdoa. Nak korupsi jangan. Nah, kalau ini kita biasakan ya, maka insya Allah itu sudah menjadi zikrullah, zikir. Maka ketika ditanyakan kelak marbuka, secara otomatis ala bisa, karena biasa kita akan bisa menjawabnya. Allah Rabbi. Begitu juga dengan ditanyakan ketika Nabi SAW ditanyakan mana juga, kita akan bisa menjawabnya. Kalau di dunia ini kita sering-sering banyak bersolawat kepada Nabi, ini coba akhirnya Bapak Ibu. Aku kemarin keselnya di daerah Sinus itu. Setengah mati dia. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Dan akhirnya jawabnya Pak. Ya Allah la kebakhir manusia. Ya Bapak Ibu, yang pendek kayak sekarang. Allahumma sholli alaihi. Mama ada persyafaat kalau kita bakhil untuk mengucapkan salawat. Ya. Lalu yang ketiga, nih yang hubungannya dengan nuzulul Quran, ma kita buka. Wama apa nama kitabmu. Kalau tidak pernah baca Quran di dunia, jangan harap Bapak Ibu baca jawab Al-Quran ini itu kunci. Ala bisa karena biasa. Apa yang kita gawekan di dunia itu insya Allah kita baca jawab di akhirat. Ya. Jadi satu, tanamkan kegemaran membaca kitab suci Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat ya bagi orang yang membacanya. Kedua, dalam membaca Al-Quran ini Bapak Ibu, ini yang paling penting lah. Sebenarnya lain kali jangan undang qori kalau ceramah Rasul. Kalau undang qori akan banyak yang ketemu. Membaca Al-Quran itu tidak bisa serampangan Bapak Ibu, karena itu kalamullah. Apa? Ini yang pertama, satu, makharijul huruf itu harus benar. Salah sih ke huruf berabe. Contoh, hayya 'alal falah. Wah, sini. Tapi salah ujung itu. Al-falah itu hanya hakiki ujung Pak. Falah. Aku tadi falah. Kalau al-falah itu kemenangan, mari kita cari kemenangan. Kalau hayya 'alal falah, mari kita pergi ke sawah. Berapa kan? Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu, katanya begini, alhamdulillah benar. Oh, jangan seremah ini, alhamdulillah itu. Haji. Alhamdulillah.
Kalau alhamdulillah segala pasif dan dari Allah itu. Maka huruf itu harus iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka, itu yang betul. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kepada matahari kami menyembah kepada matahari. Qul huwallahu ahad. Makanlah Allah. Qul huwallah. Yang benar apa? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kalau kamu qul huwallahu ahad, makanlah Allah. Jadi huruf ya. Yang kedua, ahkamul mad wal qasar namanya. Panjang dan pendeknya. Ini jadi masalah. Maka dari 20 bintang maafnya, dari 20 orang Islam belum tentu 2 yang menguasai baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ini paling susah yang ini, yang ahkamul mad wal qasar, panjang dan pendeknya. Dan ini juga bisa merubah arti Bapak Ibu. Kalau sudah merubah arti kacau balau. Aku tes kok ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana itu panjang atau pendek? Kalau kamu baca subhana rabbiyal azim, subhana, itu salah Bapak Ibu. Yang maksud kalau subhana nanya panjang, maha suci kami. Yang dimaksud itu maha suci Rabb. Nah, itu kan pendek. Ya. Itu paling apa namanya? Banyak ya hal. Makanya Bapak Ibu susah niang dari imam itu. Maka imam itu kalau kami sangat-sangat menyarankan, ini sudah kami ingatkan ya. Malam ini sudah kami ingatkan, kalau yang galak jadi imam, maka dia harus belajar talaqi tajwid dengan guru. Sebab kalau Fatihah itu salah, kalau Imam Syafi'i keras Pak. Kalau Fatihah tidak sah, ada yang terkait tersingkok huruf panjang pendek tidak pas, misalnya, sehingga dia bisa merubah arti, maka sholatnya harus diulang. Jadi Imam Syafi'i keras. Makanya jadi imam itu tidak susah. Ya, tidak gampang jadi imam. Kalau makmum tidak ada syarat. Kalau imam harus syaratnya. Tidak bisa sembarangan. Apa syarat pertama jadi imam itu? 1, bukan 2. Jadi tidak tepat tua. Oh, bukan tua. Syarat pertama itu fasih. Fasih itu maksudnya bukan fasih. Oh ya Pak, mengerti hukum tajwid. Hurufnya makhrajul huruf bagus, panjang pendeknya dia pas, tidak kepanjangan. Ya. Pas kalau itu 1 fasih, maka kalau ada 2 orang yang fasih, itu lihat syarat kedua untuk jadi imam itu. Apa syarat kedua yuk? Banyak hafalan. Jadi kalau ada yang 2 fasih, hafalannya situ lebih banyak, maka yang situ itu maju depan. Lalu yang kedua, ketiga Pak, kalau sudah sama-sama fasih, hafalan sama banyak, lihat fikihnya. Belum tua, usia belum ada. Lihat fikihnya. Nah yang keempat baru kaitannya dengan usia. Apa? Kawin atau belum? Karena kawin itu menyempurnakan separuh agama. Maka yang lebih tua. Jadi kalau ada 2 orang yang ya fasih sama, apa namanya hafalan banyak juga sama, fikih sama, maka lihat yang ketiga. Dulu kan yang lebih tua. Dan itu pun masih ada syarat lagi, sikok lagi syaratnya. Mukimin, orang yang bermukim di daerah itu. Apa tadi Pak, aku juga berhak sebagai imam. Cuma kalau Ustaz Eko yang minta, kalau tidak kuturuti, kamu tidak diajarnya lagi ya gitu. Ya, seperti itu. Nah itu syarat imam, jadi berat. Kalau pakai cerita Bapak Ibu makmum nanggung dosa imam, yang ada imam nanggung dosa makmum. Makanya tadi yang galak imam, teruskan imam semangat, tapi permintaan untuk masih belajar. Harus belajar. Karena sikap kegagalan misalnya, ada ketidaksempurnaan dalam sholat itu. Kan 3 Pak rukunnya. Rukun sholat itu kan, kalau kita terima 1 qauli, 2 fi'li, 3 qalbi. Nah, qauli bacaan itu harus pasti. Maka kalau ada sempurna imam kalau nanggung dosa. Maksudnya ini kita nanggung dosa ya. Makanya imam harus belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekali lagi. Jadi yang paling penting itu dalam Al-Qur'an kita gemar membacanya, kemudian tahu cara membacanya, warattilil Qur'ana tartila.
Baca Al-Quran itu surah Al-Muzammil dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi tartil itu adalah mentajwidkan hurufnya pas panjang dan pendeknya. Itu yang paling penting. Ini yang ketiga, ini yang paling malas aku menyampaikan ini Bapak Ibu sebetulnya. Nih, mana ada Al-Quran dari sini? Bapak Ibu, coba kita lihat. Ini Al-Quran 30 juz. Surah yang pertama di Al-Quran ini surah apa? Al-Fatihah. Yang terakhir surah apa tadi? Kenapa tidak Al-Fatihah ya kan? Kan itu pertanyaan. Ayat yang terakhir ayat terakhir Anas. Padahal ayat yang terakhir itu surah Al-Maidah ayat 3. Loh kok itu? Ini pertanyaan. Ini seperti ini. Jadi ketika malaikat Jibril menyampaikan firman Allah itu disertai perintah oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, setelah dihafalkan ditalaki ayat ini, maksud segala macam Rasul sudah paham. Ya Muhammad, itu kira-kira seperti itu. Taruh ayat ini di sini, di bawah ayat ini, di surah ini di bawah. Ada perintah seperti itu, Bapak. Jadi yang Al-Quran dari Al-Fatihah susunannya yang 30 juz tadi, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, apakah Nabi nyusunnya? Bukan Nabi nyusun itu, Pak. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Nah, itu ya. Yang ku maksud sekarang itu kan sudah jelas dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Al-Quran sudah susunan secara tauqifi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ku masalahkan ini kita pasti nyomot. Jadi mana Bapak Ibu? Yang paling abdol itu adalah seperti yang di Makkah dan di Madinah, di masjid-masjid besar, termasuk di Masjid Agung. Jadi kalau baca surat itu wabil khusus dalam sholat sebaiknya berurutan. Nah, jadi di Masjid Agung itu Bapak Ibu misalnya Imam maghrib sampai isya nanti sampai Al-Baqarah misalnya ayat 70 subuh kaki nyambung Al-Baqarah 71. Begitu seterusnya di Mekah di mana ini. Tapi ini kan susah. Allah tidak menghendaki kesusahan dengan kita. Kamu tidak hafal, kalau tidak hafal, ya sudah baca ayat-ayat yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi. Ada Pak, bisa kita nyomot tuh. Tapi yang ada contohnya dari Nabi. Apa misalnya? Maghrib, kuliah dan ada yang dicontohkan sebelumnya kan? Kalau Jumat, apa? Sabbihis dengan al-Masyid. Kalau selama aku juga marah dengan para kawan-kawan yang sering ini. Ada salah-salah profesor, doktor, segala macam. Khotbahnya bagusnya itu si khotbahnya Pak. Kapan ngimam babak dulu? Mana babak? Rakaat pertama. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima dan seterusnya. Ini rakaat pertama. Itu rakaat kedua, cukup bagus ini. Apa rakaat kedua? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Woi dari mana itu Pak? Emang ente yang nyusun surat itu? Tata letak Al-Quran. Tidak boleh seperti itu, pakai adab. Makanya khotib tidak sembarangan. Khotib itu sebaiknya isi imam ayat yang dibaca itu adalah yang sesuai dengan tema khutbah. Kalau tidak sesuai dengan tema khutbah, baca yang diajarkan Nabi. Sabbihis dengan iya, ini masih ngomong kan? Tidak boleh seperti itu. Coba, ini contoh yang sehari-hari yang mudah itu. Ismail Isa. Yang pertama, Allahu subhanahu binas. Rakaat pertama. Rakaat kedua, Allahu subhanahu kalah. Terbulak itu. Terbalik. Yang pertama, Allah turun. Sudah ditusun oleh Allah. Apa kita baca-baca? Gak dapat adabnya Pak. Memang kalau ayat Quran tidak bagus lah. Dibaca bisa ya. Tapi adabnya jangan. Rakaat pertama kamu baca wal asri. Rakaat kedua, alhamdulillah turun. Kembali itu. Anda kasih dulu, sudah itu.
wal asri sudah itu. Al-Maidah. Al-Muqassas. Nah itu urutannya harus. Jadi jangan al-ca wal maca. Iya, banyak maca-maca. Urutan seperti itu. Jadi belajar seperti itu Bapak Ibu. Ya, ayat-ayat yang kita baca itu cukup ya, berurutan. Misalnya adalah sudah arba'in tadi ya kok misalnya. Nah, jangan diulang. Karena susunan itu sudah susunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak Ibu terus terang ya. Kami ini sangat-sangat sebagai guru ngaji, aku baru guru ngaji. Baru 40 tahun. Aku pening kalau kali guna Maha Yasin, aku paling datang, kalau aku dekat itu udah pasti datang kenapa? Kenapa? Pening aku Maha Yasin. Ya kalau kadang-kadang ada tidak punya ilmu yang memadai, tapi kan ini selesai Maha Yasin itu mah. Satu, tajwidnya 2 harokat kalau. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Itu udah ada tajwid dulu. Kalau tidak bertajwid mana? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Dan gunah nun sat tasdid ada di dalam diguna. Nah, wakaf tidak. Jadi salah satu cabang ilmu baca Al-Quran itu adalah ahkamul waqaf wal ibtida, kita berhenti dan mengulang. Itu jangan sembarangan Bapak Ibu. Ya. Maka Yasin itu juga. Ada yang kalian apa? Ada yang ujungnya Qaryah. Nah, ada waqaf mim itu. Mim itu mutlak, Pak. Stop. Jangan diteruskan. Gitu. Nah, ada lagi yang kemana? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Setelah koordina itu, atau koordina itu ada bujuk, ada tulisan di bujuk. Sin, kaf dan ta, sakta. Apa sakta itu? Nah itu pengunjung belajar tadi. Dapat yang buku. Sakta itu stop sejenak, terus dan pakai nafas, nafas yang tadi lah. Jadi, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu sabta. Ini enggak hantam terus. Loh, kenapa harus dipisah-pisah seperti itu? Bukan ada arti gunanya, ada gunanya itu. Apa maknanya? Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini orang yang dalam kubur maka teriak, terkejut ketika ada dibangkitkan ya. Terkejut siapa yang sudah membangkitkan kami dari alam kubur ini? Maka dia jawab situ. Hadza ma wa'ada Rahman, itu yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 perkataan di situ. Siko ini kalimat orang dalam kubur, siko ini perkataan malaikat. Maka harus dijedah di tengah, tang sakta. Siko kalimat tidak kacau kan? Nah, jadi ada maksud itu. Maka dari situlah perlu belajar Al-Quran Bapak Ibu, ya. Maka tidak ada kata terlambat belajar Al-Quran. Jadi tahu ya Bu. Maka Ramadan ini bagus kalau Bapak Ibu baca Quran sampai khotam. Tapi yang paling penting itu bacalah Al-Quran itu dengan tartil, dengan sesuai dengan hukum tajwid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam 10 kurang 1/4. Kuras saja tidak itu ya. Kamu kata ke Gilo Bulo, itu lama yang paling takut ceramah ini. Jangan dikatakan Gilo yang besar kawan sahur kan. Jadi lama. Nah, dari itu maka melalui peringatan Nuzulul Quran ini Bapak Ibu mari kita tanamkan kegemaran untuk membaca Al-Quran ya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Ini di bawah ilmu. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang kita lakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Dan baca Quran itu terus-menerus ya. Tidak apa-apa kalau baca Quran di sini sampai jam 12 malam dapat mungkin mau keluar atau secus kamu dapat apa-apa. Tapi setelah ini jadi baca Quran dulu. Jangan sudah baca Quran Ramadan ini belum sama tinggal Al-Quran sampai ketemu Ramadan tahun depan. Tidak boleh seperti itu. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu insya Allah adalah amal yang
kita lakukan terus menerus walaupun sedikit. Jadi dikit-dikit baik ngaji itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Shadaqallahul azim. Ini berpacu dulu. Nah, sudah berpacu pakai cak. Masih ada waktu lagi nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zurtumul maqabir. Shadaqallahul azim. Nanti budak sekolah. Kali Zohor yang nyambung dulu. Allah sawfa ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kalau itu juz amma 4 tahun selesai. Gak apa-apa. Daripada Ramadan yang ngaji sudah Ramadan yang lagi. Sedekah itu macam itu Bapak Ibu. Sedekah tidak perlulah sekali masuk ke sejuta. Sudah itu 10 tahun 12 juta. Lemahlah, pokoknya Pak ya. Jumat ini sejuta, Jumat ini sejuta. Ya, Jumat ini sejuta lagi. Sebulan tak masalah. Iya, duha itu macam itu Bapak Ibu. Amal yang paling cintai Allah itu dikit tapi terus. Tidak perlu Pak, Bu, sekali duha 8 rakaat, sudah itu 8 bulan. Tidak duha kok. Lebih baik duha, laksanakan 2 rakaat dari hidup sampai mati. Kalau tidak mati tidak perlu masih terduha. Itu, ya. Terutama dalam hal membaca dan mencuci Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau berbicara soal Quran Bapak Ibu akan selesai tahun ini daripada kata kilo. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.